Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarina Faras dan teman saya Bagus Triwi Caksono dari mata kuliah Sistem Auditing Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang standar audit AOIV dan pengawasan syariah, memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang AOIV. AOIV yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam atau IFI. Sebagai organisasi internasional yang independen, AOIV didukung oleh kelembagaan anggota 200 anggota dari 40 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan standar audit AOIV. Apa saja sih yang kita ketahui tentang tujuan standar audit AOIV? Yaitu standar yang ada dan dikeluarkan oleh AOIV adalah standar syariah, standar akuntansi, standar audit, juga standar akan tata kelola, dan juga etika. Standar tersebut juga dikeluarkan dengan tujuan agar tujuan dari berdirinya AOIV itu dapat tercapai. Yang pertama itu melakukan pengembangan dari ide-ide akuntansi dan juga audit yang relevan dengan lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua itu melakukan persiapan dan juga mengumumkan serta juga membuat penafsiran akan standar akuntansi dan juga audit yang bisa dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga itu ada melakukan peninjauan dan juga melakukan pengubahan standar akuntansi dan juga standar audit yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Dan selanjutnya yaitu ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Karakteristik bank syariah adalah memiliki Dewan Penasehat yang disebut DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas DPS sendiri itu mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan LKS atau bisa disebut lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam beberapa lembaga keuangan syariah yang lain dikenal sebagai komite syariah adalah salah satu mekanisme governance yang paling penting dari sebuah LKS untuk memastikan kepatuhannya dengan syariah. Selanjutnya yaitu perbedaan standar audit AOIV dengan standar audit konvensional. Audit konvensional sendiri hanya mencakup ekonomi akuntansi saja, sedangkan audit syariah mencakup lebih luas seperti ekonomi sosial dan lingkungan. Saat ini, auditor konvensional memang memiliki peran lebih besar dalam menilai suatu kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Karena jumlah auditor syariah di Indonesia belum banyak karena memang masih merangkap dengan auditor konvensional. Selanjutnya yaitu tantangan audit syariah. Apa aja sih yang kita ketahui dengan tantangan audit syariah? Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan audit syariah sangat penting sehubungan dengan karakteristik yang berbeda dari bank syariah. Namun, sumber daya manusia untuk menjadi auditor syariah sangat terbatas hubungan dengan kompetensi dan kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh auditor. Berikut ini tentang audit syariah dalam menciptakan audit syariah, Abdul Rahman 2008. Dan yang terakhir itu kesimpulan yang dapat saya pelajari dari AOIV tersebut, yaitu dengan laju pertumbuhan institusi keuangan Islam di dunia yang begitu pesat
dibutuhkan standar baku yang tepat dalam penyajian laporan keuangan untuk mengatasi perbedaan dalam penyusunan masing-masing negara. Peran OIV dalam hal ini sudah sangat berkontribusi dalam hal perumusan standar. Meskipun dalam praktek pengaplikasiannya banyak ditemukan kendala, terlebih standar yang banyak digunakan oleh negara adalah IFRS, dan ini menjadi tidak mudah bagi negara untuk mengadopsi standar OIV dalam waktu yang singkat. Berbagai negara yang memiliki institusi keuangan Islam dan OIV masih memiliki tugas penting yang harus diselesaikan, yakni bagaimana membuat kebijakan dan standar keuangan berbasis syariah yang tepat agar dapat diterima secara global. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit tentang OIV dari saya. Mungkin akan disambung oleh teman saya Bagus Sri Wicaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang pada si akuntansi Islam dan standar profesional. Pada etik profesi akuntan Islam munculnya ekonomi Islam ini karena operasional sistem syariah yang didasarkan pada bukan toleransi membutuhkan relevansi sistem auditing secara Islam dan ini merupakan nilai Islam secara konsisten. Pada etik profesi ini perlu diterapkan pada si profesi akuntan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan tugasnya dan bekerja. Etik akuntan Islam merupakan komponen tidak terpisahkan dari Islam. Sistem nilai Islam menjalankan kode etik profesi dan sebagai dasar untuk semua nilai masyarakat dan negara syariat dan yang berlandaskan moral serta hasil sosial Islam. Itu ada pada etik Islam pada etik ini dan kata akuntan dan auditor yang diaturkan sip dan syariat Islam. Kemudian bahwa tak muslim akan konvensi ketentuan syariat dan ketentuan pribadi. Kode etik mendapatkan membantu membangun sikap kehati-hatian dengan menarik perhatian dalam praktek profesional sehingga dapat menjalankan sesuai syariat Islam. Di sini ada beberapa prinsip penting Islam taati pertama percaya, kedua legitimasi dan atas kompetensi profesi. Perilaku yang didorong ke ini perilaku profesional standar. Perkembangannya itu sendiri pada tahun 1902 kita pertama kali meningkatkan dan norma pemeriksaan yang disahkan dan siap. Akuntan tersebut dapat dan politik akuntan publik
ada unsur norma pemeriksaan yang antara lain di pengkajian dan penilaian term, bahan ujian, dan penjelasan pemeriksaan peristiwa dan orang khusus dari berkas pemeriksaan. Pertengahan tahun 1900, Ikatan Akuntan Indonesia menit norma pemeriksaan dan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP selama tahun 1999. Dewan melakukan perubahan standar profesional 1 Agustus 1999 dan penerbitan dalam bentuk standar profesional akuntan publik 1. Akuntan publik adalah akuntan yang sesuai dengan norma berdaftar pada register dan dari Menteri Keuangan untuk membuka kantor atau kantor swasta yang bertugas memberikan pelayanan akuntansi pada masyarakat atas pembayaran. SPSP pertama kali diterbitkan per 1 Agustus 1994, merupakan adopsi dari KI CPA, Professional Standards Izin American Institute. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP mengkodifikasi sebagai pernyataan standar dan aturan etik profesional akuntan publik dinyatakan dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia. Kode Etik Akuntansi Indonesia ditetapkan pada Kongres ke-8 IAIA di Jakarta pada tahun 1994. Aturan etika kompartementasi dari American of Public Accounting Code. Kode Etik Akuntansi Indonesia berkaitan dengan prinsip keakuntansi, kebenaran hukum, integritas, dan perilaku profesional. Assalamualaikum.